Hai Scorpio, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 18 Oktober 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Scorpio, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini ya. 18 Oktober 2024. Ada Eight of Wands, Prince of Carlis ya, Two of Pentacles, Eight of Carlis, Six of Wands, Six of Swords, Nine of Carlis, The World. Under the deck ada Temperance. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang ada Leo, ada Pisces, ada Virgo, ada Aquarius, Gemini, Capricorn, Taurus ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 18 Oktober 2024. Energinya dia mencoba santai, dia mencoba tenang, dia mencoba membuat keadaan seperti nggak ada apa-apa, padahal ya antara kamu dan dia ini lagi ada masalah. Kalian lagi ada perdebatan di sini. Kalian lagi ada konflik di sini. Ya, tapi dia nggak mau menunjukkannya. Dia nggak mau diterka-terka orang gitu, kayak orang tahu masalah dia tuh, dia nggak mau sampai orang tahu masalah dia. Dan dia merasa bahwa dia harus melakukan ini. Ya, dia harus melakukan tindakan ini. Dan banyak hal yang mungkin udah berusaha dia coba gitu ya, untuk meyakinkan dirinya bahwa memang ya dia harus kayak nggak boleh terbawa perasaan gitu. Dia harus betul-betul tegas menentukan sikap ke depannya. Tapi lagi dan lagi memang kenyataan ini nggak bisa dengan mudah dia ubah gitu. Ya, nggak bisa dengan mudah dia ubah. Karena memang udah terlanjur menurut dia itu udah terlanjur begini jadinya gitu, kayak ya udah nggak tertoleransi lagi gitu ya. Jadinya ya antara kamu dan dia memang lagi stagnan gitu ya, nggak ada pergerakan. Mungkin dia menjauh, kamu menjauh gitu, tapi ya masih memantau pergerakan masing-masing. Cuman memang gengsi untuk mengakui ya, gengsi untuk mengakui. Tapi di sini kamu punya harapan besar. Ya, dan kamu juga nggak mau terlalu merespon itu semua. Kamu juga punya pekerjaan di sini yang harus kamu jalani, yang harus kamu selesaikan gitu. Jadi kamu lama-lama juga kayak nggak mau terlalu terpengaruh ya dengan situasi ini. Dan kamu tuh kayak merasa capek gitu loh ya. Kamu merasa capek dengan keadaan ini. Dan kamu akan terus coba untuk mengabaikan mengabaikan apa yang menjadi mengabaikan apa yang menjadi masalah dalam
yang datang dalam hidupmu gitu. Ya, karena kamu tahu semua itu hanya akan mengganggu. Ya. Semua itu hanya akan mengganggu. Jadinya ya kamu di sini kayak berusaha maksimal, berusaha kayak tegas, berusaha untuk menghindari hal-hal yang gak baik pada akhirnya gitu. Karena kamu tahu bahwa memang itulah yang harus kamu lakukan sekarang. Ya. Itulah yang harus kamu lakukan sekarang. Dan kamu gak mau terlalu terperangkap dengan situasi dan kondisi yang nggak menentu gitu ya, kamu nggak mau. Dan mungkin di sini memang harus ada apa ya, harus ada kayak perbandingan gitu ya, supaya kamu di sini juga bisa apa, kayak melawan semua yang menghantui kamu, kayak yang apa ya, kayak ya yang nggak baik sama kamu gitu. Karena memang banyak orang-orang yang sebenarnya itu hanya baik di depan tapi nggak baik di belakang gitu ya. Kadang-kadang juga hanya memanfaatkan situasi gitu ya, demi keuntungan gitu ya. Dan di sini jadinya ya kalian sama-sama merasa memang kondisi ini selalu nggak baik ya. Apalagi dia di sana juga merasa bahwa pada akhirnya nanti memang kayak nggak ada apa ya yang perlu dipertahankan gitu ya. Yang dia rasakan ya tentu tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi. Maksudnya yang dia rasakan itu tidak seperti apa yang terlihat gitu. Karena yang terlihat dan yang sebenarnya terjadi itu kayak bertolak belakang gitu. Karena memang dia orangnya manipulatif banget gitu ya. Dia sok-sokan tenang padahal ya hatinya nggak tenang gitu. Tapi dia nggak mau memperlihatkan itu semua ya. Dia nggak mau memperlihatkan itu semua karena semua itu hanya akan jadi bahan omongan orang gitu. Dan dia nggak mau hal itu terjadi. Dan bagaimana solusinya antara kamu dan dia? Apakah akan ada penyelesaian yang baik? Sebenarnya kalau ditanyakan tentang apakah ada penyelesaian yang baik, ya sebenarnya ada, cuman memang prosesnya nggak mudah. Jadi ya kamu di sini akan melalui fase-fase yang lelah banget gitu loh, kayak udah nggak mau terlalu termanipulasi lagi gitu dengan situasi ini. Jadinya ya kamu kayak memilih untuk mundur ya, memilih untuk mundur. Dan semoga bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.